dan aku berusaha untuk tidak minum. Di antara sadar dan tidak, aku selalu teringat pada bapakku ketika ada demikian, kamu diberikan apapun minuman, jangan kamu minum. Dan aku diangkat oleh makhluk besar ini. Aku mendapatkan tugas mendadak dari bosku untuk ke Purwokerto, di mana ada rapat di sana. Sebenarnya bosku pun juga ada dalam rapat tersebut karena rapat itu dipimpin oleh beliau. Namun tidak pernah bosku ini mengajakku untuk suatu perjalanan luar kota, karena beliau senang dengan sendiri dengan sopirnya. Di samping aku harus mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipresentasikan besok oleh beliau, aku rampungkan sekalian sehingga aku berangkat tentunya mulai malam. Seperti biasa, setelah rampung aku lakukan perjalanan ini dengan menggunakan mobil sendiri, mobil yang butut. Semoga bisa sampai di tujuan, karena travel pun sudah tidak ada. Biasanya travel itu siang, saat itu bila ke arah Purwokerto. Terasa penat, terasa capek karena tugas yang mendadak, aku pun berangkat. Kumulai dari kotaku, tempat aku bekerja ini, pukul 9 malam. Kujalankan mobilku dengan pelan-pelan, di mana rasa kantuk juga mendera, namun demikian tetap kujalankan sehingga akhirnya perjalanan ini sampai juga melewati seputar Temanggung dan menuju ke arah Paraan dan naik ke atas. Jalan ini berliku-liku, naik turun dan curam serta tanjakan yang tinggi serta turunan dan belokan yang menantang. Sampai di seputar Parakan naik, di mana akan menuju ke arah yang namanya Kelidung. Aku terasa sangat kantuk berat. Kutahan karena jalan ini harus naik, dan aku berpikiran bahwa aku nanti akan berhenti sajalah kalau memang ngantuk nggak bisa ditahan. Karena jalur ini terkenal dengan jalur yang meliuk-liuk. Setelah dilakukan tanjukan dan ada jalan yang agak datar, agak cukup panjang, nanti akan terjadi jalan yang turun tajam dan meliuk-liuk juga, dan turun terus lurus dan nanti menuju ke arah Kertek dan ke arah Wonosobo. Kutahan kantukku terus harus kulalui tanjakan ini dulu, sehingga nanti kalau memang tidak bisa kutahan, aku akan berhenti sebentar. Seperti biasanya, aku tidak pernah untuk menjalankan dengan nekat seperti ini. Biasanya kalau kantuk aku berhenti,
entah itu di SPBU atau dimanapun yang kelihatan cukup ramai. Benar apa yang kupikirkan bahwa aku sudah tidak bisa menahan lagi kantuk. Akhirnya setelah sampai pada jalan yang panjang di atas, dimana kalau di situ orang mengatakan Kledung, dimana di jalan itu ada dua gunung, Sindoro Sumbing, dan jalan begitu datar agak panjang, dan aku sudah tidak bisa menahan dan akhirnya aku minggir terus tidur. Memang terpikir setelah nala bahwa jalan ini sepi karena memang sudah tidak banyak lalu lintas pada jam sekitar jam 12. Aku tidak bisa menjalankan mobilku, di samping mobilku sudah tua. Perjalanan ini dari kota Semarang sampai saat ini pun mencapai seputar 3 jam. Ku pinggirkan mobilku, kututup kaca yang sebelah kiri agak saya buka agar angin masuk karena mobilku pun tanpa AC. Yang penting aku tidur. Sudah, aku berdoa secukupnya terus tidur. Kuharap aku bisa segera bangun kembali dan bisa meneruskan perjalanan karena rapat ini besok pukul 8 pagi. Toh aku nanti kalau tidak sampai di Purwokerto dan akhirnya menginap di sebuah losmen, aku pun mungkin akan langsung ke kantor, tidak masalah. Yang penting aku sudah tidur dulu. Antara sadar dan tidak, aku menuju ke suatu rumah, di mana rumah itu terbuka dengan ada tempat tidur di rumah tersebut. Loh, kok kosong ya rumah ini ya? Aku langsung masuk dan ada terbentang tempat tidur dan aku tidur di situ. Terasa nyaman sekali. Demikian perasaanku. Dalam tidur itu aku dibangunkan oleh sosok yang sangat besar. Lah, siapa ini ya? Sepertinya adalah gendruwo ataupun apa itu namanya. Aku digendong, disiapkan gelas. Begitu menakutkan makhluk ini, namun dalam hatiku kok menyediakan minum ya? Seperti itu. Aku agak berontak, namun makhluk ini terus memegangiku dan aku berusaha untuk tidak minum. Di antara sadar dan tidak, aku selalu teringat pada bapakku ketika ada demikian, kamu diberikan apapun minuman, jangankan meminum. Dan aku diangkat oleh makhluk besar ini. Aku pun sebenarnya dalam posisi sangat ketakutan, namun ku tahan. Seperti ku sadarkan diriku sendiri, aku digendong, dipopong seperti bayi, diangkat seperti digudang, dilemparkan ke atas plafon, diterima lagi, ke atas plafon, diterima lagi. Sepertinya dia seperti kepingin menimang seseorang bayi atau apa, yang aku sendiri sepertinya dianggap seorang bocah atau seorang bayi, ditimang-timang dengan suaranya yang begitu menyeramkan. Namun aku tidak disakiti. Dilempar ke sini, diturunkan lagi tempat tidur. Aku sudah tidak bisa apa-apa, lempe-lempe, benar-benar lempe-lempe. Diangkat lagi, dibawa ke satu ruangan lagi. Sepertinya dia itu gojek dengan sendirinya. Benar-benar ini hantu beling. Hantu beling, betul, hantu beling. Aku dilempar lagi ke atas sampai hampir mengenai plafon. Turun lagi, diterima lagi, naikkan lagi, terima lagi. Seperti aku dijadikan main-mainan.
dan dia sepertinya seperti tertawa sendiri seperti itu. Aduh, gila bener ini, hantu ini bener-bener gila. Aku tidak ditakuti, namun terasa bahwa aku takut sendiri demikian. Namun selalu saya kendalikan, entah aku dalam posisi sadar atau tidak, ini benar-benar aku dalam kekuasaan si hantu ini. Seketika terdengar pelan-pelan suara ayam berkokok dan selanjutnya terdengar suara azan. Ya, azan subuh. Aku sadar bahwa ada suara azan ini. Setelah itu meredup situasi. Aku tidak berada di mobilku. Ternyata aku berada di sebuah pohon di mana di seputar itu adalah kuburan. Ya, kuburan. Wah, kok berada di sini aku ya? Ada kurasakan bau yang tidak sedap. Seperti nek basa Jawa ini mbelek lincung. Ya, tai ayam yang bau itu. Campur-campur kotoran hewan apalah seperti itu. Sangat bau sekali. Dan ternyata aku berjalan sedikit, ada jalan yang ada di keluaran makam itu. Di situ sudah terlihat mobilku ada di pinggir jalan. Agak menyeberang. Loh, mobilku ada di situ ya? Aku ada di sini. Ya sudah azan subuh. Aku menuju ke mobilku. Aku lanjut lagi dengan sedikit mengusap mukaku. Aku akan berjalan lagi. Nanti berhenti ke depan kalau ada masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Aku jalankan mobil ini. Akhirnya aku menjalankan dalam satu turunan jalan turun yang benar-benar masih sepi, walaupun sudah akan menjelang pagi, tapi masih gelap karena suasana masih subuh. Tapi langit sudah tidak begitu gelap. Ku jalankan mobilku turun dan ku jaga kesadaranku karena jalur ini juga jalur rawan. Dan akhirnya sampailah di suatu tempat yang namanya Kertek, dan ada sebuah masjid. Aku mampir untuk subuh dan selanjutnya ku teruskan perjalananku. Mendekati kota Wonosobo, aku merasa heran. Dari tadi bau yang kurasakan ketika ada di makam tadi ada di seputar mobilku. Aku berpikir, apa ya? Apa makhluk tadi ikut di mobilku ya? Aku tidak mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu, hanya bau yang kurasakan. Entah apa dia ikut ya, kalau ikut di sebelahku atau di belakang. Karena mobil yang kupakai adalah sedan lama yang sudah butut. Ya udahlah, kubuka agak lebar kacaku, namun bau ini tetap saja. Sebenarnya terasa agak mual, namun akhirnya ku tahan. Sampailah aku di perjalanan ini di Purwokerto, di mana jam 9 pagi aku sampai di sana. Aku berpikir pasti bosku marah, karena bosku terkenal dengan tepat waktu. Rapat akan dilaksanakan jam 8. Jam 9 aku masuk kota Purwokerto. Tentunya sampai di kantorku nanti agak tambah waktu lagi berapa menit. Betul apa yang kubayangkan, ketika masuk gerbang, bosku sudah ada di depan lobi, di depan kantor. Langsung sebelum aku turun pun sudah terlihat wajahnya yang kejut.
Ketika mau memarkirkan mobil, bosku sudah menghampiriku. Bocah teko ora iso tepat waktu, karyawan opo iki. Wah, pokoknya begitu banyak bahasa-bahasa keras yang dilontarkan ke aku. Aku cuma diam. Setelah mengambil tas, aku bicara ke bosku bahwa tadi malam aku diganggu hantu, malah didamprat. Nonsen, nggak ada, kamu alasan, sudah, nggak usah alasan, jangan kamu ulangi lagi. Begitu kata bosku. Waduh, ya sudah, yang penting aku udah jelaskan yang sebenarnya. Rapat segera dimulai. Aku persiapkan bahan-bahan bosku. Seperti biasanya aku menjadi asot dari bosku ini dalam suatu presentasi ataupun rapat-rapat yang diadakan dimanapun. Acara selesai sampai pada seputar menjelang malam. Bosku mengatakan, sakjane ora sampai bengi. Sebenarnya tidak sampai malam kalau kamu tadi datangnya tidak telat. Demikian, aku ya diam saja. Ya sudah, namanya ada pasukan, ya dimarahin kayak apapun ya. Yes. Rapat selesai, bosku langsung menuju mobil dan berangkat. Besok ada rapat lagi, kamu siap-siap, barangkali aku ajak. Demikian kata bosku. Siap. Ya sudah, pasukan namanya siap. Waduh, berarti aku juga harus pulang. Seputar pukul 9 malam, aku mulai perjalanan dari Purwokerto ini untuk menuju kembali ke Semarang. Dalam perjalanan, aku merasa heran. Tadi yang bau di mobilku kok sudah tidak ada ya? Wah, pikirku, berarti hantu genderuwo Mbeling ini sudah turun. Mungkin sudah beli jajan di Purwokerto atau main-main di Purwokerto. Demikian pikirku, candaku dengan diriku sendiri. Hahaha. Kulenggangkan mobilku lancar hingga sampai di Semarang dengan selamat dan aku pun masih bisa istirahat. Dengan berdoa, kulajukan mobilku dengan nyaman, walaupun mobilku tua, kujalankan dengan kecepatan yang santai saja. Yang penting sampai selamat di tujuan dan akhirnya sampai di Semarang dan aku pun bisa istirahat karena nanti pagi harus berangkat ke kantor lagi karena barangkali bosku mengajak juga ikut di rapat besok. Tanpa ada persiapan apapun, hanya beliau bilang barangkali kamu tak ajak. Aku takut jangan sampai didamprat seperti kemarin ketika ada di Purwokerto. Berangkat pagi, aku di kantor sudah tidak ada apa-apa, tidak ada panggilan. Sampai ketika menjelang sore seputar pukul 4 aku dipanggil. Waduh, apalagi ini? Mesti dikongkon meneh ini. Pasti disuruh lagi nih. Wah, inilah kopral, namanya pasukan ya mesti dikongkon-kongkon, disuruh-suruh. Ya harus. Kudodok pintu bosku dalam ruangnya dan yuk masuk. Dah, wajahnya kelihatan tidak segarang seperti biasanya, ada sedikit wajah bersahabat. Waduh, apa ini? Kok tidak seperti biasanya bosku ini? Tanpa kuduga, tanpa kunyana, bosku berkata demikian. Mas, maafkan aku ya. Ternyata ceritamu tidak bohong.
Aku sama. Tadi malam aku juga ditakuti. Bener-bener takut. Bener-bener cerita itu ada. Aku dan sopirku dikerjai bener-bener dengan hantu sampai aku ketakutan. Akhirnya aku pun tidak bisa mengikuti rapat oleh bos besar karena aku terlambat. Dan aku juga dimarahin oleh bos besar. Maaf ya. Bosku ini seorang manajer dan dimarahi oleh Pak GM-nya. Sehingga beliau pun bercerita, aku berpikir, kemarin aku juga kamu marahi. Ya, rasakan, pikirku. Wah, kemarin aku juga dimarahin sama bosku ini. Gantian dong, kamu dimarahi, pikirku. Hahaha. Aku maaf ya. Ya bos, tidak apa-apa, yang penting bos sudah tahu. Aku hanya berkata demikian, tidak bercerita panjang lebar karena beliau juga mengalami ternyata. Terasa di kamar bosku ada bau yang kurasakan. Waduh, aku hanya berpikir, moga-moga bau ini tidak mengikutiku. Hantu ini benar-benar ikut sampai di ruangan bosku. Cerita apa lagi yang akan terjadi aku tidak tahu. Dan aku mohon pamit. Dan ketika aku keluar, bau ini tidak ada. Semoga harapanku tidak mengganggu bosku lagi. Hantu yang benar-benar beling ini. Teringat ceritaku ini, aku selalu terngiang-ngiang dan membuat aku merinding. Tunggu cerita selanjutnya dari Mas Horizon de Costa. Selamat malam, salam hororisasi. Terima kasih, silahkan subscribe. Semoga Anda bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.